Nah, di sini nanti bisa berkesempatan untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2022, 2023 dan kedepannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada video ini saya akan berbagi sebuah informasi penting, yaitu syarat dan juga jadwal pendaftaran untuk PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Yang mana di sini nanti bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan ya, ini silahkan saja untuk mendaftar, dan inilah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan masa depan yang gemilang. Bagi yang pertama, itulah guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik, dan juga bagi teman-teman yang masuk dalam kategori fresh graduate ya. Nah, kita harus persiapkan sejak sekarang. Bagi teman-teman yang baru saja lulus kuliah, yuk kita menjadi guru. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini pertama-tama kita mendapatkan informasi dari surat edaran yang seperti ini. Yang mana kalau misalkan kita cek, inilah merupakan surat edaran dari Kemdikbudristek yang ditujukan kepada LPTK terkait tentang pembukaan untuk PPG Prajabatan yang gelombang 2. Nah, selanjutnya di sini informasi yang baru saja rilis dari ppg.kemdikbud.go.id, meskipun belum ada surat edaran resmi pada laman ppg.kemdikbud.go.id, sudah disampaikan, yaitu bagi teman-teman yang sudah lulus kuliah, ini silakan saja untuk bersama-sama membangun bangsa ya, dengan cara menjadi guru. Yang mana di sini nanti untuk program studi yang dibuka, ini ada 18 program studi teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa mendapatkan memiliki ijazah yang linear untuk bisa mendaftar PPG Prajabatan dengan di sini untuk mapel PPG-nya, silahkan saja nanti bisa segera melakukan pendaftaran. Yang mana nanti untuk biaya pendidikan selama 2 semester ini adalah gratis ya teman-teman. Kemudian ada 3 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, kemudian seleksi tes substantif, dan juga seleksi wawancara. Dan untuk jadwal pendaftarannya, inilah nanti dibuka pada tanggal 26 Agustus tahun 2022. Selanjutnya teman-teman, untuk mendapatkan tutorial cara mendaftar secara lengkap, kalian silahkan berkunjung ke YouTube. Kemudian kalian bisa ketikkan yaitu kata kunci calon guru. Kemudian kalian bisa enter. Berikutnya kalian bisa klik di sini. Dan selanjutnya di sini pada bagian pencarian, silahkan teman-teman bisa ketikkan yaitu kata kunci yaitu daftar PPG Prajabatan. Kemudian kita enter. Maka di sini sudah saya berikan yaitu tutorial lengkap, yaitu 22 menit ya, dari awal sampai akhir, untuk teman-teman mulai dari cara membuat akun SIM PKB PPG Prajabatan hingga upload berkasnya hingga sampai selesai teman-teman. Yaitu lengkap cara daftar PPG Prajabatan 2022 lewat SIM PKB PPG Prajabatan dan juga persyaratannya. Ya, mana untuk mapel program studi yang dibuka untuk PPG Prajabatan yang gelombang 2 ini ada 18. Nah, silakan teman-teman nanti bisa mengikutinya, dan kita bisa cek untuk linearitas ijazahnya. Di sini teman-teman bisa cek ya, yaitu di bagian ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita enter. Kemudian teman-teman silahkan arahkan yaitu kursornya pada bagian layanan PPG. Kemudian kita pilih yang internal, kemudian kalian bisa cek yaitu cek linearitas PPG Prajabatan. Klik. Selanjutnya di sini kita akan diarahkan untuk cek linearitas ijazah kita. Apakah kita ini bisa mendaftar ataukah tidak. Nah, di sini tentunya nanti semua datanya kita bisa lihat ya di sini. Misalkan saja di sini untuk bahasa Indonesia. Ijazah apa saja yang bisa mendaftar PPG dianggap linear dengan PPG Prajabatan yang mapel bidang studinya bahasa Indonesia. Ini sudah diberikan. Kemudian yang bahasa Inggris, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah lengkap teman-teman. Kalian bisa cek di sini. Misalkan di sini untuk pendidikan guru PAUD itu apa. Kemudian untuk PGSD, pendidikan guru sekolah dasar itu apa. Tentunya di sini kalian bisa cek di sini ya, sebelum nanti melakukan pendaftaran. Selanjutnya terkait tentang persyaratannya yang teman-teman perlu penuhi. Di sini ada 10 persyaratan ya. Yang mana di sini ternyata masih diperuntukkan yaitu untuk PPG Prajabatan. Ini adalah untuk teman-teman yaitu yang belum terdaftar di Dapodik ya teman-teman. Yang belum terdaftar di Dapodik, dan juga di sini usianya adalah paling tinggi 32 tahun. Nah, yang pertama tentunya kita memenuhi syarat semua ya. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Ini tentunya kita bisa masuk.
Kemudian tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, di sini ada perbedaan ketika kita memaknai ya. Ketika di gelombang pertama kemarin ada teman yang melakukan pendaftaran. Dulu itu pernah terdaftar di Dapodik, namun keluar dan dikeluarkan Dapodik. Ternyata itu tidak bisa melanjutkan pendaftarannya dikarenakan di sini tidak atau belum pernah. Jadi kalau misalkan sudah pernah terdaftar di Dapodik, itu kemungkinan besar ini tidak bisa ya. Jadi kemarin itu ada banyak sekali teman-teman yang digagalkan untuk kelulusannya atau dibatalkan ya. Namun segala sesuatunya ini teman-teman bisa selalu mencoba ya. Nah, kita harus mencoba. Kemudian berusia paling tinggi inilah 32 tahun ya, pada tanggal 31 Desember pada tahun pendaftaran ini. Kemudian kita memiliki ijazah dengan kualifikasi S1, kemudian atau diploma 4 yang terdaftar pada PD Dikti. Tentunya di sini kalian bisa cek untuk PD Dikti, itu bisa berkunjung ke pddikti.kemdikbud.go.id untuk mengecek apakah ijazahnya itu terdaftar di sana. Kemudian memiliki IPK itu adalah minimal 3,00. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar PPK Prajabatan, ini IPK kita ini harus minimal 3,00 ya. Kemudian kita memiliki surat keterangan sehat. Nah, ini untuk bagian yang nomor 6. Ini nanti juga kita perlu persiapkan. Ini kita tinggal mencari saja ya untuk surat keterangan sehat. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik. Nah, ini diserahkan ya ketika nanti teman-teman lapor diri. Kemudian memiliki surat keterangan bebas nafsa, ini juga lapor diri. Kemudian menandatangani fakta integritas, yang mana salah satu poin isi dari fakta integritas untuk PPK Prajabatan ini adalah bersedia ditempatkan setelah pendidikan PPK Prajabatan ini 2 tahun itu ditempatkan ya pada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Kemdikbudristek. Dan kedepannya itu nanti masa depan teman-teman ini akan bisa cerah karena akan diutamakan ketika nanti ada rekrutmen ya, entah itu CPNS maupun juga P3K guru. Nah, kemudian di sini dikarenakan untuk misi utamanya dari lulusan PPK Prajabatan adalah untuk menggantikan guru-guru yang pensiun ya, mulai tahun 2022, 2023 dan seterusnya, teman-teman. Kemudian teman-teman mengikuti tahapan seleksi administrasi, kemudian tes substantif dan juga tes wawancara. Nah, berikutnya di sini yang perlu kita ketahui bagi teman-teman yang kemarin bertanya, apakah PPK ini gratis ataukah membayar? Sebenarnya membayar ya, totalnya 2 semester adalah 18 juta ya. Namun di sini dibiayai oleh pemerintah. Jadi teman-teman nanti yang bisa lolos ini adalah dibiayai pemerintah ya semuanya. Tahapan seleksinya ada 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, kemudian ada seleksi tes substantif, kemudian seleksi wawancara. Bagi teman-teman yang gelombang 1 saat ini sudah selesai ya tes substantifnya dan sudah pengumuman. Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lulus ya tes substantifnya, dan bagi teman-teman yang belum lulus ini silahkan mendaftar nanti di gelombang 2 ini. Nah, mulai pendaftarannya nanti tanggal 26 Agustus teman-teman. Nah, setelah kita lulus tes substantif, maka berikutnya ini teman-teman mengikuti seleksi wawancara ya. Nah, selanjutnya informasi selengkapnya ini nanti kita pantau di ppg.kemdikbud.go.id yaitu pada tab Prajabatan. Dan tentunya adalah merupakan tips dan juga langkah strategis ya bagi teman-teman yang guru honorer tidak terdaftar di Dapodik, atau juga bagi teman-teman yang fresh graduate ya. Nah, di sini nanti bisa berkesempatan untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2022, 2023 dan kedepannya. Entah itu nanti bisa mendaftar di CPNS, kemudian juga P3K guru, dan juga bisa menjadi pemimpin di sekolah, teman-teman. Ini adalah merupakan untuk persyaratannya. Bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan ini wajib ya untuk melakukan pendaftaran. Nah, ini adalah nanti perhitungan dari kebutuhan guru dari tahun ke tahun ini selalu meningkat, dan teman-teman lulusan PPK Prajabatan akan diutamakan untuk mengisinya.